Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maivita Ramawati dengan NPM 21210110110. Di sini saya akan memaparkan PPT dari kelompok 7 dengan judul Al-Quran sebagai sumber hukum, sunnah, dan fungsinya terhadap Al-Quran. Tugas ini dibuat sebagai tugas mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hervin Yoki Pradipta, MHI. Yang pertama akan saya jelaskan tentang pengertian Al-Quran itu sendiri. Jadi Al-Quran menurut bahasa atau etimologi itu merupakan bentuk masdar atau kata benda yang berasal dari kata kerja yaitu qoro'a yang bermakna membaca atau bacaan. Tapi ada pula pendapat bahwa Quran adalah masdar yang bermakna isim maf'ul, karenanya ia berarti dibaca atau makruh. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub dan mushaf dan disampaikan kepada kita secara mutawatir tanpa ada keraguan. Selanjutnya, pengertian as-sunnah. Dalam kitab Mukhtar al-Sihah disebutkan bahwa al-sunnah secara etimologi berarti cara dan tingkah laku atau perilaku hidup, baik perilaku itu terpuji maupun perilaku itu buruk. Dan menurut Al-Tahanusi juga berpendapat bahwa al-sunnah menurut etimologi berarti tata cara baik maupun buruk. Al-sunnah dalam terminologi muhaditsun adalah segala perbuatan yang diambil dari Rasul, baik itu berupa perbuatan, perkataan, pengakuan, sifat fisik maupun sifat-sifat non-fisik atau tingkah laku beliau sebelum diutus menjadi Rasul, seperti tahanuts beliau di Gua Hira atau sesudahnya. Yang selanjutnya adalah kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Al-Quran dengan sifat yang qati, al-wurud, jadi keberadaan yang pasti dan diyakini sudah seharusnya lebih tinggi daripada al-sunnah atau hadis, kecuali yang mutawatir adalah zani al-wurud. Hadis adalah sebagai penyebar dan penjelas atas Al-Quran. Sikap para sahabat yang selalu merujuk kepada Al-Quran terlebih dahulu daripada hadis saat mencari jalan keluar. Hadis mu'ad secara tegas menyatakan urutan kedudukan antara Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang terakhir adalah fungsi hadis terhadap Al-Quran. Jadi, fungsi hadis terhadap Al-Quran itu yang pertama menetapkan hukum-hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Yang kedua adalah menegakkan kembali peraturan-peraturan atau perintah yang sudah ada di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga adalah menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang datang secara majmul atau global. Sekian video pemaparan PPT dari kelompok 7. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.